Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafran Faras Kamil dengan dengan 3 NIM akhir 127. Jadi saya di sini ingin menjelaskan video tentang praktikum survei hidrografi modul 2, yaitu mengenai RTK GNSS. Pada hari Selasa tanggal 6 kemarin. Oke, jadi RTK GNSS bisa dibilang jadi andalan di dunia survei dan pemetaan karena tingkat ketelitiannya bisa sampai sentimeter. Jauh lebih presisi dibandingkan dengan GPS biasa. Nah, RTK sendiri merupakan singkatan dari Real Time Kinematic, sementara GNSS adalah Global Navigation Satellite System. Sederhananya RTK GNSS itu metode penentuan posisi pakai sinyal satelit yang langsung dikoreksi saat itu juga. Jadi secara real time. Jadi nanti hasil koordinatnya itu jauh lebih akurat. Kalau GPS itu umumnya meleset atau akuratnya sekitar kurang lebih 3 meter. Sedangkan kalau RTK GNSS bisa menekan error sampai dengan level sentimeter. Nah, penggunaannya juga cukup luas. Bisa dipakai untuk survei dan pemetaan, terus pengukuran topografi, pekerjaan konstruksi, sampai penentuan batas lahan. Jadi dalam sistem RTK GNSS itu ada 2 komponen utama yang selalu dipakai. Yang pertama itu ada base station yang berperan sebagai titik acuan yang mengirimkan data koreksi ke rover. Nah, rover itu apa? Yang komponen kedua itu namanya rover. Jadi rover ini dipakai di lapangan untuk mengambil data sekaligus menerima koreksi dari base. Selain itu juga ada perlengkapan pendukung seperti antena GNSS yang digunakan untuk menangkap sinyal satelit. Lalu ada controller untuk setting dan simpan data, lalu ada tripod untuk dudukan base, lalu ada tree bar untuk leveling, lalu ada halon atau pole itu untuk tempat rover dipasang, baterai dan juga meteran untuk mengukur tinggi alat sebagai bagian dari koreksi. Nah, untuk pemasangan alatnya, langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama untuk base station itu tripodnya dipasang tepat di atas titik referensi atau benchmark. Lalu dipasang tree bar dan diratakan sampai benar-benar selevel. Setelah itu dipasang adapter dan antena dari GNSS. Tinggi alat dari titik benchmark diukur dan dicatat karena nanti dipakai untuk koreksi terakhir. Lalu alat dinyalakan. Yang kedua itu ada langkah-langkah rover. Caranya GNSS dipasang di atas pole, lalu dipastikan posisinya itu tegak lurus. Biasanya dilihat dari bullseye yang ada di tengah pole-nya. Lalu tinggi alat juga diukur, biasanya pakai metode slant height atau vertical height. Setelah itu baru alat dinyalakan. Masuk ke tahap pengoperasian, semuanya dikontrol lewat controller. Jadi seperti HP yang terbalik itu. Caranya itu pertama buat project baru di menu project manager, isi nama projectnya, wilayah, operator, lalu tentukan sistem koordinatnya dalam bentuk datum dan zona. Selanjutnya setting base station, lalu masuk ke menu device, lalu communication, pilih yang GNSS, lalu connect. Cut off angle itu biasanya diatur sekitar 10-15 derajat supaya cuma satelit dengan posisi cukup tinggi yang dipakai dan gangguannya bisa dikurangi. Lalu tinggi base dimasukkan, lalu base diaktifkan supaya mulai mengirimkan koreksi. Kalau rover langkahnya hampir sama, bedanya itu cuma harus dipastikan frekuensinya sama dengan base dan sudah menerima koreksi. Habis itu tinggal di apply. Nah, waktu pengambilan data ada 3 status yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada single, yang artinya belum ada koreksi atau akurasinya rendah.
Yang kedua itu ada status float, itu mengartikan sudah ada koreksi tapi belum stabil. Yang ketiga itu ada fix, yang dimana artinya itu koreksi sudah optimal, akurasinya lumayan cukup tinggi sampai level sentimeteran. Nah setelah itu data sebaiknya diambil saat statusnya sudah fix. Cara ambil titik juga cukup sederhana, itu jadi caranya rover diposisikan tegak lurus di titik yang mau diukur, pastikan statusnya udah fix, lalu tekan tombol measure atau record di controller. Lalu data akan tersimpan otomatis dan hasilnya bisa langsung dilihat di bagian bawah layar controller. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai modul 2 survei hidrografi ini, praktikum survei hidrografi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.